yang jadi atau yang menyediakan tempat ini memang harusnya itu orang-orang yang netral gitu loh Kang siapa tadi, Kang Yus ya, Kang Oke, Yus. terima kasih, terima Seperti kasih. saya pun juga nggak percaya sama Kang Yus juga. Ini posisinya dimanapun saya juga nggak begitu meyakini juga kan gitu. Kalau memang itu betul-betul di tempat yang netral, otomatis nggak ada nanti mute maupun diturunin maupun gimana itu nggak ada gitu Kang Yus, monggo. Sama Bos, teman-teman, aku mohon izin pamit dulu ya. Mohon izin turun. Terima kasih semua para yai dan hostnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Mbah Kakung ya atas saran. Bang Yus, Ya, Bang Bang Yus, Sam, monggo. Ya, boleh saya berpendapat? Bang Sam, boleh, boleh. Kalau pesertanya itu Syekh Majid Al-Alim Al-Lama Sultanul Ulama Al-Jerongkongi itu apa ya, referensinya itu banyak begitu, referensinya. Bahkan sampai Ali Asakrot itu dikatakan ini Al-Alim Al-Lama ini luar biasa ini. Jangan coba-coba Anda, nanti kualat Anda begitu. Kalau Syekh Majid Al-Ulama itu. Oke, kan begini, Bang Sam. Sementara ini kan Nun Sewu ya. Saya memposisikan diri dulu. Saya memposisikan diri lagi-lagi saya sebagai pemerhati. Yang dari dulu saya katakan sama Ustadz Ahmadi ini, kalau soal keyakinan saya ada di satu pihak. Tapi kalau soal di media sosial, saya tidak berpihak. Nah, itu perlu dipahami dulu kalimat saya. Oke, itu. Kenapa kok saya mau melakukan hal ini? Paling tidak kan pihak sebelah tidak mengatakan bahwa Mukimat itu botol, goblok, dan lain-lain. Sebaliknya, pihak Mukimat itu tidak menyatakan pihak sana yang goblok, botol, dan lain-lain. Kan begitu toh ya. Coba saya kepingin mempertemukan mereka-mereka yang menyatakan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ingin saya sandingkan itu sebenarnya kan Kiai Fatah. Yang beberapa kali, ya mungkin salah satunya merosting Kiai Wali tadi. Nah, ini kayaknya menurut saya sih Kiai Wali kan orangnya berilmu, Kiai Fatah juga demikian. Cobalah ini akan saya sandingkan dengan Raden Prawira Negara. Cuman setiap kali saya typing di bawah ketika beliaunya live, itu tidak ada jawaban. Terus saya minta tolong sama Kiai Wali, siapa namanya? TikTok ya. Saya DM, cuman DM saya tidak ada respon. Yang merespon justru Habib Mahfun. Gitu loh ya, Habib Mahfun. Saya katakan kalau Habib Mahfun kemarin sudah sama Gus Meteor. Cobalah orang lain selain saya akan sandingkan, begitu loh ya. Bertemulah kemudian saya dengan Habib Zamil. Habib Zamil siap untuk memfasilitasi. Namun sampai hari ini setelah panjang lebar kita berbicara melalui by WA, masih belum ada satupun nama yang disandingkan. Terakhir kemarin saya masuk di room sebelah, di sana ada Muhajir Romo dan Ustadz Majid yang bersedia justru mereka. Nah itu loh, itu kronologinya itu saya sampaikan dulu. Kang Yus minta maaf, jangan paham nggak yang disampaikan oleh King tadi? Apakah yang namanya Muhajir Romo itu layak untuk diskusi? Sedangkan ya kan membaca kitab yang namanya I'anatul Thalibin itu orang santri-santri yang baru di madrasah saja semuanya punya dan semuanya bisa. Ya ini nggak bisa baca terus ngajak diskusi sekelas King maupun Yai Sarif. Ini kan ya namanya zolim toh. Ngapunten. Sesuatu yang ya. Ngapunten Mbak Kakung. Saya baru mendapatkan informasi ya baru hari ini terkait dengan Muhajir Romo. Begitu loh. Cuman semangat untuk melawan itu kemarin itu saya tanggapi, begitu aja. Gitu loh. Intinya demikian. Jadi tentang kapasitas beliau itu saya baru tahu di sini. Nah, ngapunten nggih atas kekurang pahaman saya terkait ini. Monggo. Oke, gini Kang Yus ya, kita tahu sendiri ya, karena saya ini juga bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan ya, artinya di media sosial. Sepengetahuan saya, kalau masalah muhajir ini, masalah muhajir ya, bukan majid ya. Muhajir ini kalau bicara tentang nasab, belum pernah dia membuka tentang kitab gitu, belum pernah. Sepengetahuan saya, belum pernah. Beda seperti ini, seperti Paduka, ya seperti Kefata, Mahfum, ya memang ini orang-orang yang selalu buka kitab gitu loh kalau bicara tentang masalah nasab. Tapi kalau muhajir ya belum pernah. Kalau majid sering juga
gitu loh, menampilkan kitab gitu. Kalau muhajir ini ya menurut saya ya janganlah. Baik. Idealnya, Nanti sekarang saya nanya karena nanti idealnya kira-kira siapa, Bang Ustadz? Idealnya. ya Patah coba sama ditolak gitu. patah sama yang di atas itu. Patah sama yang di atas itu ideal itu. Ya, Pasti oke itu. Fatah. Saya Kalau bisa justru Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Kang Yus ya. Jadi gini Kang Yus ya. Jadi ini ada permintaan dari ini ada permintaan dari pihak sebelah, tolong si muhajir diganti orang yang berkualitas. Ya seperti Kifata ya gitu saja. Oh, siap dari pihak sebelah. Agar diskusinya Oke. ya, agar diskusinya nanti bisa berjalan gitu loh. Bisa berjalan. Baik. Kalau muhajir yang ditampilkan nggak berjalan nanti diskusinya. Izin sebentar. Aryadila, kamu nggak usah typing di bawah. Kamu naik, kita bicara baik-baik. Oke? Kalau kamu memang punya nyali, naik ke atas kamu. Aryadila nggak usah typing, naik kamu. Kita ngomong baik-baik di atas. Oke? Kalau kamu punya nyali, tapi kalau kamu nggak punya nyali, ya udah diem, gitu loh. Lanjut. Oke, kita bicara lagi ya. Kembali lagi ya. Gini Kang Yus, arti ini kan nanti roomnya di mana saja bolehlah. Ini kan Kang Yus ini kan orang yang netral, bukan ke sana, bukan ke sini kan. Kalau di media sosial artinya di TikTok kan gitu kan. Jadi tolong, ini permintaan dari pihak sebelah, tolong ganti yang namanya muhajir agar nanti diskusinya berjalan. Baik, Yai. Karena Oke, Ustaz. karena sepengetahuan saya Kang Yus, pengetahuan saya karena saya pun juga sering dulu dengan ini ya, dengan muhajir, ya hanya seperti saya modal bacot gitu loh. Baik, Yai. Sepengetahuan saya gitu loh. Jadi Oke. nanti diskusinya kalau muhajir yang ditampilkan nggak berjalan nanti, hanya nerasi doang nanti. Jadi nggak bisa Iya. menunjukkan data gitu loh. Karena di sini kan Hablu kan, Assalamualaikum di sini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini ada Kang Hablu ya artinya yang di bidang tes DNA. Kalau boleh Ventador dong. Ya, Juga ahli tes maaf. DNA itu. Baik. Akhirnya saya harus membuka di sini ya. Hari pertama yang saya hubungi justru beliau, ya kan? Saya ingin menyandingkan dengan Hablo. Namun jawabannya beliau itu tidak bersedia. Setelah saya selidiki ternyata beliau sedang berduka. Kan begitu? Beliau sedang berduka bahwa abahnya sedang meninggal dunia. Nah itu. Jadi tidak bersedianya kira-kira terkait dengan itu Bang Ahmadiyah. Padahal saya kepingin menyandingkan beliau yang sering berbicara terkait DNA. Kan begitu. Nah terkait dengan kitab, kajian kitab, saya kan kepingin menyandingkan Raden Prawira Negara dengan Kiai Fatah. Yaitu tadi, Kiai Fatah masih belum bisa untuk dihubungi sampai saya minta tolong sama yang lain-lain juga. Gitu loh, tidak ada tanggapan. Nah, yang ada tanggapan kemarin Ustadz Majid dan Muhajir Romo. Oke, terima kasih. Jika memang pemahaman pengetahuan Pak Haji dengan demikian terkait Muhajir Romo, jadi tidak kami tampilkan. Kira-kira demikian. Terima Ya, kasih. cancel. Untuk muhajir cancel. Kalau untuk Siap. Majid, boleh Majid. Disandingkan dengan Raden, boleh. Siap. Syukur-syukur nanti kalau nggak ada yang di sana yang untuk tampil untuk yang biasa bicara tentang masalah tes DNA, ya kita kembali lagi ke semuanya kepada kitab. Ya kita nanti disandingkan dengan Gus Hasan atau ke Syarif gitu. Saya sebenarnya menghindari Kiai Syarif sih sebenarnya. Terlalu senior, biar yang rada junior aja, yang muda-muda. Gini, Kang Yus, Monggo. gini ya, minta maaf ya. Kalau kita dialog dengan pakai kitab ya kan, pakai kitab itu mesti ada dan pro dan kontra ya. Analogi sederhana, ketika tanah itu bermasalah, itu namanya tanah apa, Kang? Saya tanya sama Kang Yus. Tanah sengketa. Demikian pula dengan nasab. Kalau nasab itu bermasalah berarti nasab
nasab sengketa. Ya sudah selesai sebenarnya. Oke, nasab sengketa kan cuman masalahnya kan mereka kan saling merasa benar toh Kang. Itu yang dimaksud. Dia masih kekeh memperjuangkan bahwa apalagi yang akan dipertentangkan. Sedangkan para ulama, sebentar. Sedangkan para ulama dan bahkan ijma ulama, nah, sementara kan itu yang menjadi apa tolak ukur mereka kan begitu. Nah sekarang kita ukur dengan yang protesis ini bagaimana cara mengukur tentang adanya ijma ulama ini tadi. Terus yang kedua tentang suhra wal istifadhah. Sudah terkenal dan itu diakui oleh banyak ulama. Ulama mana yang menafikan? Kan begitu toh. Nah, sementara kan itu yang selalu kita dengar di masing-masing room khususnya dari pihak sebelah. Nah, inilah saya kepingin ada bantahan dari pihak yang protesis. Begitu loh. Ustadz Ahmadi. Untuk bahan aja Mas Yus ya. Terkait dua pertanyaan sampean di room ini, satu ijma ulama, yang kedua syuhra wal istifadhah. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Iya betul nasab mereka itu masyhur atau suhro, tapi kan ba'da qarni tsamin, setelah abad 8 itu ada tag kita. Itu poin pertama. 2, ijma ulama. Iya saya sepakat, saya setuju bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu sahih secara ijma ulama, saya sepakat. Assalamualaikum bos, jawab dong. Waalaikumsalam. Laknatullah. Tahu orang lagi ngomong gimana sih? Jadi ijma ulama saya Siapa sepakat. susahnya sih bos? Turunin. Orang nggak punya adab betul itu. Orang lagi ngomong jangan tiba. Assalamualaikum memaksa orang jawab, nggak boleh kayak gitu. Ada etikanya orang salam itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ijma ulama ya saya sepakat. Tetapi perlu dipahami, keterangan ijma ulama itu tidak sore. Artinya tidak sore apa? Tidak menyebutkan ulama siapa yang mengijma. Itu pertama. Tempat pengijmaannya kapan? Lalu terjadi di tahun berapa? Ini pun mereka nggak bisa jawab. Artinya apa? Karena mereka tidak bisa menjawab, maka boleh saya mengopinikan karena isbat nasabnya mereka lewat mimpi garis miring kasyaf, berarti kejadian ijma ulama pun dalam alam mimpi Pak Yus. Saya berpikir ini, ya ijma itu 100 ulama, 200 ulama, mereka ngumpul di satu tempat, habis itu ada kepala ulamanya nih, ayo semuanya tidur, nanti di alam mimpi kita semua mengijma. Begitu Pak Yus, jadi ijma'nya di alam kasyaf, ijma'nya di alam mimpi. Pak Yus sampai sini paham enggak? Ini jawaban saya. Sangat paham. Kalau itu ya wis sudah kita pahami lah dari paparan jenengan beberapa yang lalu lah gitu. Nggih. Cuma kan artinya kan di sini kan terkait bantahan itu kan yang tidak ketemu kan itu saya informasikan ke teman-teman kan beberapa waktu lalu kan kita kan selalu melihat dari pihak orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hujah ketika masuk di room sebelah pasti dikeroyok. Sebaliknya kan demikian. Nah, ini kan yang kurang kondusif. Saya tuh kepingin mengadakan suatu acara itu sifatnya kondusif. Saya kira seperti itu aja. Nah, netizen lah kemudian yang bakal menilai hal itu. Kira-kira demikian, Kiai Wali. Ya, tapi begini Yus, tapi saya bangga. Kalau mau diskusi dengan masalah nasab itu harusnya kubu sebelah itu mengetahui kaidah ilmu nasab dulu. Karena itu penting. Karena tanpa kaidah ilmu nasab akhirnya nggak nyambung. Contoh nih, dia bilang ijma, ya kan? Nah dalam kaidah ilmu nasab itu nggak ada ijma. Itu poin yang pertama. Dalam ilmu nasab nggak ada ijma loh. Mau cari di atas langit nggak ada. Terus yang kedua itu kaidah ilmu nasab tidak membutuhkan sumber-sumber yang banyak. Tetapi pada akhirnya mengambil sumber yang satu. Nah itu di abad ke-9. Itu perlu dipahami kaidah ilmu nasab itu. Jadi ketika sudah kaidah ilmu nasab itu ada,
Maka dari mereka itu tidak akan memakai kitab-kitab yang di bawah, yang di atas daripada abad ke-10, ke-11, 12, 13, 14. Nah kan mereka itu selalu menampilkan itu. Makanya saya sering sama Gopur, Pur, sampean itu bernarasi itu 4 tahun, itu saja. Sampean nggak paham Qaidul Munasab, saya bilang begitu kan sama Gopur. Tapi ngotot gitu loh. Nah kengototan ini satu, dia tidak mau kehilangan cuan lewat nasab, ya kan? Dua, dia tidak mau terhina karena nasabnya terputus. Ya itu 2 poin itu sudah. Makanya ngotot gitu loh. Kalau paham Qaidul Munasab gak akan berani. Gitu loh. Gak akan berani. Justru mereka yang gak paham dengan Qaidul Munasab gitu. Oke, saya paham itu. Nun sewu, Kiai Anjas. Nun sewu sekali lagi ya. Justru dari pihak sebelah lah yang mengatakan bahwa yang diprotesis itu tidak memahami kaidah ilmu nasab. Itu bagaimana Pak Jenengan mengatakan? Kan begitu yang kita dengar kan? Oke, siap. Saya Itu jawab. itu yang kita dengar, begitu loh. Ya, oke, saya jawab. Dalam kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah, yang mana Habib Ahmad meremas susu di jalan, susunya wanita di jalan, mempelutir kedua susunya wanita. Itu saja menurut mereka kita yang salah. Wong itu karomah itu khariqul adah. Coba yang normal pikiran kita atau dia yang normal itu? Lawang meremas kedua puting susunya wanita kok karomah? Itu yang pertama. Yang kedua, syahadat 3 kita sudah diskusikan sama Mbak Wali TikTok dengan Ibnu Khaldi. Itu diibaratkan, dikiaskan kepada siapa? Nabi Khidir karena khalifus syar'i. Nah ini yang pekok itu yang mana gitu loh. Itu urusan masalah karomah saja, yang pekok mana, apalagi masalah nasab. Tuh, gitu loh. Apa yang nggak mengerti kita atau dia yang mengerti. Sedangkan dia sendiri kubu sebelah tidak pernah menyebutkan kaidah ilmu nasab. Tidak pernah. 4 tahun ini. Sampai yang namanya Mas Tuan yang dari Malang itu, ketika dia itu ngomong bahwa tidak ada keterangan dalam kaidah ilmu nasab, apa rosail itu masalah DNA. Ketika teman-teman tunjukkan kitabnya, itu ada. Selesai sehari, 2 hari dia nggak ngomal. Habis itu ngomal lagi, ngotot. Nah, gitu loh. Itu poin-poin yang kita bisa ambil gitu loh. Maka saya berkesimpulan mereka sudah tidak mampu menjawab, tetapi mereka itu sudah brutal. Panik dengan kepanikan yang brutal gitu loh. Oke. Siap ya, terima Ini kasih Bang Yus. informasinya. Bang Yus. Oke. Ini saran saya ya Bang Yus.